Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wa ijtanabul munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita persembahkan hanya semata-mata kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah puasa yang beberapa hari kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada panutan kita, qudwah dan tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kepada kita umatnya yang berusaha mengikuti langkah jejaknya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa tujuan dari melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yaitu agar menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Tetapi takwa ini sangat sulit untuk kita raih. Terbukti ketika bulan Ramadan meninggalkan kita, maka kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan sedikit demi sedikit mulai kita tinggalkan. Tadarus Al-Quran, qiyamul lail, berinfak dan bersedekah, sedikit demi sedikit mulai berkurang dan lama-lama kehilangan. Tapi mudah-mudahan dengan tekad dan niat yang kuat di bulan Ramadan ini, kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melanjutkan setiap amaliyah ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan untuk dilaksanakan di bulan-bulan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa sampai dengan saat ini ibadah yang kita lakukan belum bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bersabda, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Sesungguhnya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyidina Ali di dalam sebuah kitab yang bernama Nasaihul Ibad menyampaikan, ada 5 hal yang menyebabkan sampai dengan saat ini
kita belum bisa mencapai derajat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, yang menjadikan hambatan kita untuk menjadi orang yang bertakwa adalah al-qanaatu bil jahli, yaitu ridha, rela dengan kebodohan di dalam urusan agamanya. Ilmu agama adalah modal utama untuk meraih ketakwaan. Tanpanya, ketakwaan itu akan sulit kita raih dan kita dapatkan. Pada saat ini sebagian besar di antara kita berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bonafit dan favorit agar mereka bisa meraih gelar tertinggi di bidangnya. Tapi sungguh prihatin dan menyedihkan, begitu kurang perhatian akan ilmu agamanya. Ilmu agama hanya pelengkap, mengisi waktu kosong, mengisi waktu luang, bukan sesuatu yang pokok dan utama. Padahal hidup dan tegaknya agama kita, hidup dan tegaknya agama Islam adalah dari sejauh mana umat memahami ajaran agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana umatku menjauhi para ulama dan para fuqaha. Allah Subhanahu wa taala akan menguji umat yang seperti ini, yang menjauhi para ulama, menjauhi para fuqaha dengan 3 ujian. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari segala aktivitasnya. Allah akan mengangkat keberkahan dari segala usahanya. Kemudian yang kedua, Allah akan mengutus kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, mereka akan keluar yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dikhawatirkan karena mereka jauh dari ulama, para fuqaha, keluar dari alam dunia ini tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki menjadi orang yang baik, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman di dalam agamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala membenci kepada setiap orang yang hanya tahunya terhadap urusan dunia, tetapi dia bodoh, tidak mengerti terhadap urusan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang menjadi penyebab kita sampai dengan saat ini belum bisa mencapai derajat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, adalah wal hirsu ala dunya, yaitu cinta rakus terhadap dunia ini. Padahal dunia adalah kesenangan yang sementara, tapi banyak di antara kita terperdaya karenanya. Dunia hanya permainan dan senda gurau yang sering melalaikan kita semua kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Cinta dunia meliputi senang mengumpul-ngumpulkan harta, berbangga-bangga dengan harta, hidup bermewah-mewahan, senang dengan pujian, menilai kemuliaan seseorang dari seberapa banyak harta yang ia miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia adalah pokok, pangkal dari setiap dosa dan kesalahan.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhud, tidak cinta terhadap dunia, akan menjadikan hati tenang dan badan kita menjadi rileks. Dan sebaliknya, cinta dunia akan membuat hati menjadi capek, menjadi letih, dan badan kita pun menjadi capek dan letih. Bagi seseorang yang bertakwa, dunia adalah sarana tempat untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupannya yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, sehingga pandangannya biasa-biasa saja terhadap dunia. Dunia ada di dalam genggaman tangannya dan bukan ada di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Sayyidina Ali menyampaikan, yang ketiga yang menjadi penghambat seseorang menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah wasyuhu bil fadli, yaitu kikir dengan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Jika manusia menyadari bahwa harta yang ia miliki hakikatnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan yang ada pada dirinya, niscaya hidupnya akan dermawan dengan harta yang ia miliki titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika tidak meyakini dan menyadari bahwa semua harta yang ia miliki itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berlaku bakhil, kikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah. Orang yang dermawan dekat dengan manusia. Orang yang dermawan dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari neraka, jauh dari surga. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak termasuk orang yang bakhil dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian penghambat takwa yang keempat adalah wariya'u fil amali, yaitu riya di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Seseorang beramal baik bukan karena ingin dilihat atau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ia berbuat baik karena ingin dilihat, diapresiasi baik oleh orang lain. Seberapa banyak ibadah yang kita lakukan tidak akan ada manfaatnya ketika di dalam hati kita masih ada riya. Oleh karena itu, marilah kita jauhi riya ini, karena ia akan menggugurkan segala amal ibadah yang pernah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada setiap orang yang beribadah karena riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang menjadi penghambat seseorang menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal i'jabu birra'yi, bangga dengan kecerdasan akalnya, bangga dengan kecerdasan intelektualnya. Kecerdasan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Membanggakan kecerdasan mencerminkan lemahnya iman seseorang. Kenapa? Karena ia tidak sadar, tidak faham, dan kurang meyakini bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kisah-kisah umat yang terdahulu, bagaimana kaum-kaum yang membanggakan kecerdasannya dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita hindari membanggakan kecerdasan akal intelektual kita, agar kita bisa meraih martabat atau derajat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah.